Oke, jumpa lagi Tobat Strategi bersama saya Ronaldo Blobli pada bincang-bincang podcast kita kali ini. Pada kesempatan ini kita sudah kehadiran seorang guru besar dan juga yang pasti mantan aktivis Pergerakan 98 dari Bandung. Beliau adalah Profesor Muradi, SS, MSc, MSc, PhD. Ya. Apa kabar, Prof? Baik, apa kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke. Kesibukan sekarang ini apa nih, Bang? Banyak ngajar penelitian, kemudian juga ngasih stimulasi ke anak muda, termasuk misalnya berbagi pengalaman, berbagi keterampilan untuk bisa membuat mereka jauh lebih mandiri ya. Oke. Karena memang ngajar itu kan waktunya terbatas. Justru kemudian interaksi kita dengan teman-teman muda ya itu jauh lebih intensif ketika mereka berinteraksi langsung dengan kita. Ya. Kalau dikatakan begini di kelas katakanlah 3 SKS gitu, 45 menit kali 3 paling pakai mungkin sekitar 1-2 jam gitu. Setelah itu kan kita gak pernah ketemu. Tapi kalau riset itu jauh lebih berinteraksi. Bagaimana cara, pola dan sebagainya kita bisa menstimulasi mereka jauh lebih baik ya. Terutama untuk membangun paradigma peneliti ya. Karena banyak dari kita kan aktivis itu kan zaman saya mungkin dari 5 yang sekolah mungkin 3 yang lulus, 2-nya kan nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena mengabaikan konteks kuliahan dan penelitian. Nah hari ini tantangannya juga agak lebih berbeda karena mereka justru harus bisa tertarik dulu. Begitu tertarik mereka akan ngalir seperti air. Itu yang saya kira tugas saya sebagai dosen, sebagai guru, sebagai teman untuk bisa berbagi, mendorong mereka supaya jauh lebih adaptif, jauh lebih normal sebagai peneliti muda yang kemudian nanti akan mengisi ruang-ruang riset yang jauh. Justru kemudian di Indonesia ini kan terbatas ya, ternyata masih belum ideal lah katakanlah. Riset kita mungkin masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, bahkan Thailand kita masih di bawah. Kenapa? Karena banyak penelitian kita tuh sebatas pada riset. Tapi riset itu kan salah satu capaian output yang utama adalah dia dimuat dalam jurnal-jurnal riset yang bisa memberikan kontribusi pengetahuan ke banyak orang. Oke, siap. Ini Abang sekarang guru besar ilmu politik dan keamanan. Ya. Nah, kalau boleh tahu situasi politik dan keamanan pada hari ini menurut Abang seperti apa? Kalau kita bicara faktual kan ekonomi kita 5,1% pertumbuhannya. Tuh. Untuk negara dalam situasi menjelang pesta demokrasi itu menarik. Kenapa? Karena posisinya tidak akan berada dalam posisi yang mengarah pada situasi yang tidak cukup yang kita tidak inginkan. Katakanlah misalnya terjadi hal yang tidak kita inginkan, apakah kemudian pemilunya terganggu dan sebagainya. Tapi ini bisa berubah kalau ternyata misalnya dinamika politik itu kemudian bergeser dari sebatas katakanlah pemilu 5 tahunan, ya kontrak politik baru 5 tahunan menjadi pola manuver elit yang kemudian tidak menguntungkan untuk bangsa ini. Salah satu adalah misalnya hari ini kita disuguhkan oleh manuver beberapa partai untuk kemudian ingin tetap berada dalam garis kekuasaan. Oke. Nah, ini yang saya kira juga perlu kita cermati betul. Ekonomi bisa terpengaruh kalau misalnya elit politik yang ada saat ini tidak bisa menahan diri untuk jauh lebih santun jauh lebih baik dalam menata kelola garis politik mereka, blocking politik mereka. Ada 3 yang saya kira perlu dicermati betul terkait dengan manuver itu. Yang pertama memang menyangkut soal ideologi politik. Jadi hari ini kita disuguhkan misalnya orang ketika berkuasa, katakanlah partai ada ke kiri dan ke kanannya. Ketika berkuasa mereka bergeser ke tengah. Nah tapi kemudian untuk bisa jadi pembeda dia harus bergeser pada garis ideologi politik yang ada. Saya nyebut misalnya PKS sampai 2 periode Pak Jokowi sampai 10 tahun ini kan dia berada dalam lajur kanannya. Nah dia kemudian menjadi pembeda dibanding dengan partai-partai termasuk dia misalnya Partai Demokrat hari ini. Nah partai-partai yang lain juga pada akhirnya akan mengarah ke arah sana kalau ternyata mereka juga butuh pembeda. Nah itu diambil oleh teman-teman Nasdem. Nasdem Oktober 2022 mendeklarasikan Anies. Itu kan menjadi salah satu dia mencoba menjadi pembeda dibanding partai-partai lain. Tapi pembeda itu juga nggak cukup dengan misalnya mendukung calon yang memang akan mau diusung, tapi juga bagaimana kemudian pembedanya lebih pada karakter ideologisnya.
Nah, ini yang saya kira perlu kita cermati betul. Saya agak khawatir kalau ternyata misalnya partai politik itu jauh, atau elit politik dan partai politik itu jauh melangkah, tapi kemudian lebih pada soal pragmatisme. Jadi sekedar misalnya how to get the power, how to get keep the chair, atau bagaimana kemudian mereka sebatas ingin menjaga kekuasaan mereka atau menjaga akses mereka di kekuasaan. Kalau itu terjadi, saya khawatir mungkin masuk September kita akan agak sedikit turbulence. Apakah memang pada akhirnya misalnya perdebatan soal Pak Jokowi itu dukung siapa itu akan ada di puncaknya ketika mungkin katakanlah bulan September, pertengahan sampai akhir bulan September, di mana orang atau publik butuh presiden di mana sih posisinya. Nah, ini yang saya kira juga perlu kita cermati, karena sampai sejauh ini kan masih dianggap ada di dalam banyak ruang ya, yang memang pada akhirnya interpretasi publik, interpretasi kita itu menjadi penting untuk kita tahu jawabannya seperti itu. Oke. Tadi kan itu yang pertama, yang kedua apa Bang? Itu soal ideologi. Yang kedua berkaitan soal program yang memang menjadi basis politik mereka. Jadi katakan begini, ideologi politik kan dia harus terjawab dalam bentuk yang sifatnya applicable ya, aplikatif. Yang memang ini yang saya kira perlu penting dilakukan. Contoh bisa begini, PD Perjuangan misalnya, dia akan berada dalam posisi kiri tengah. Kenapa kiri tengah? Karakter ideologi kirinya pro rakyat, pro publik, kemudian bisa memberikan stimulasi yang baik ke masyarakat kecil, itu harus nggak boleh hilang. Nah, ini yang saya kira perlu programnya. Katakanlah program-program yang sifatnya populis bisa menjadi basis yang sama dengan PD Perjuangan. Atau seperti misalnya teman-teman PKS misalnya, yang dia ke kiri kanan tengah misalnya, kanan dan dia berada dalam tengah, ada posisi menjelang ke tengah gitu kan. Itu biasanya kemudian dia akan cenderung kemudian menggunakan pendekatan yang sifatnya jauh lebih konservatif. Misalnya contoh katakanlah perdebatan soal isu perkawinan antaragama, kemudian LGBT dan sebagainya. Nah, ini yang saya kira perlu. Nah, yang ketiga ini juga menyangkut soal figur. Nah, figur ini yang saya kira perlu juga dilihat, apakah memang figur untuk Indonesia ke depan ini butuh seperti apa sih? Kita selalu disuguhi misalnya soal harus bisa lari, orang harus ke Ganjar, harus gagah perkasa ngelihatnya Pak Prabowo, harus pintar ngelihatnya Pak Anies. Sebenarnya apa yang kebutuhan Indonesia di 20 tahun ke depan? Katakanlah sampai 2039 lah ya, atau 2024, 2029, kemudian tambah lagi 2034. Nah, 10 tahun ke depan Indonesia butuh apa? Lihat karakter pemilih kita. Karena Gen Y itu hampir sekitar 110 juta ya, hampir setengah, 50%, hampir 50%, lebih dari 50% dari total pemilih. Ini juga saya kira nggak bisa hanya menyuguhkan orang-orang yang punya figur saja, tapi dia harus pintar, dia bisa ngayom, bisa kemudian punya karakter, kemudian paham dengan generasi Z, Y yang memang cenderung tidak terlalu ideologis, karena mereka akan lihat apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Ini berbeda dengan generasi kita kan. Kalau kita kan orang kita lihat apa sih profilingnya kan gitu, kita mengarah ke sana. Hari ini anak-anak sekarang dia akan lihat apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Kalau dia rasakan dilihat baik, kemudian dia rasakan baik, dia akan pilih. Nah, ini politik itu sesimpel itu di anak-anak Gen Z dan Gen Y ini. Nah, ini yang saya kira 3 hal penting untuk kemudian kita mencermati dinamika politik, paling tidak mungkin sekitar sampai akhir September tahun ini begitu. Siap. Oke. Nah, Abang masih komunikasi dengan kawan-kawan pergerakan dulu? Masih ada di partai, ada yang profesional, ada di media, ada yang di ngajar juga. Sampai hari ini masih. Oke. Nah, kan ini kan sudah mulai pada blocking politik nih, dengan tiga capres yang ada pendekatan. Nah, Abang melihatnya gimana nih? Apakah kemudian sudah ada tarik menarik atau kemudian ada perdebatan di antara kawan-kawan sesama? Gak apa-apa, baik saja. Saya kira pemilihan apapun oke. Hanya memang tidak menghamba ya. Tidak misalnya katakanlah salah satu karakter aktivis yang saya kira dia kritis. Dia tidak memilih misalnya hanya sebatas figur gitu. Atau misalnya dia memilih mendukung salah satu calon hanya karena misalnya dia ingin mendapatkan sesuatu. Tapi juga ada karakteristik yang diperjuangkan. Misalnya contoh begini, aktivis 98 itu perlu untuk digarisbawahi adalah kita pernah beririsan dengan salah satu calon ya, capres kan. Ya tentu kalau saya secara prinsipil nggak mungkin saya dukung calon tersebut. Kenapa? Karena saya ngalamin dihajar sama dulu zaman-zaman tahun 98, kemudian saya juga ngalamin pernah hampir hilang dan sebagainya. Saya kira sudah cukup di situ. Tapi kan sekali lagi saya bilang dari awal, pilihan itu ada dalam konteks mau kemana. Apakah
dia berbasis pada figurnya, berbasis ideologinya, atau berbasis pada program yang dia mau bangun. Sejauh ini itu bisa dipertanggungjawabkan, saya kira oke. Karena kan prinsip utama saya dua ya. Pertama adalah kawan itu politik itu kan secukupnya, tapi berkawan selamanya. Nah, yang kedua ya tidak ada orang lain kecuali kawan ketika kita dalam posisi yang senang maupun susah gitu. Ya, artinya memang posisi ini menjadi penting, apalagi di usia angkatan saya ya, angkatan kita ya. 98 itu kan sekarang udah menjelang 50. Menjelang 50 itu adalah masa di mana kemudian masa-masa critical age ya. Critical age itu adalah orang dengan usia yang kritis. Kritis kenapa? Dia sudah mapan atau malah belum mapan. Nah, ini yang saya kira perlu kemudian teman-teman juga yang bisa memposisikan diri sebagai bagian dari konteks dinamika politik saat ini. Nah, kalau boleh mengevaluasi kan kawan-kawan sudah ada yang kemudian masuk di birokrasi, di parlemen, habis itu juga sebagai praktisi sekalipun. Nah, sejauh ini menurut Abang sudah sampai di mana kiprah kawan-kawan dan juga apa yang pasti kurang yang perlu dievaluasi? Ya, yang harus dievaluasi adalah kita nggak boleh hidup dari romantisme. Oke. Jadi bahwa saya adalah dulu pernah jadi pimpinan ya demonstran di tahun 98 di Bandung, memimpin senat mahasiswa, memimpin gerakan politik penurunan Soeharto di Bandung dengan ribuan orang, itu adalah bagian penting yang harus kita kena. Tapi tidak semata-mata bahwa kita hanya hidup di masa lalu, romantisme tadi. Itu hanya bonus saja. Yang paling penting ya kita juga punya sesuatu yang mau berlebih. Saya kira teman-teman yang hari ini misalnya yang lebih survive ya, itu kan karena mereka concern di satu bidang. Ini penting saya kira buat kita semua, terutama teman aktivis. Jadi kita punya masa lalu, kita punya sejarah yang baik ya, itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang wah sekali. Kenapa? Karena kalau nggak ditopang sama kemampuan, ditopang sama tekad, ditopang sama skill dan sebagainya, maka dia akan tidak ada artinya. Artinya memang contoh begini. Teman-teman yang ngurus strategi strategi.id ini kan teman-teman yang kemudian secara serius telaten gitu kan mengurus media sampai akhirnya bisa seperti saat ini. Mungkin punya mimpi misalnya akan sebesar Kompas gitu kan. Tapi saya kira itu juga perlu dipupuk betul. Kenapa? Karena salah satu poin yang penting adalah si kita ini harus fokus sama bidang kita sendiri. Saya misalnya saya di usia 42 tahun saya sudah guru besar gitu kan, melampaui banyak senior saya. Buat saya malah saya telat 2 tahun karena target saya adalah sebelum 40 tahun sudah guru besar. Tapi tadi ada mekanisme yang memang mau tidak mau akhirnya delay. Tapi dengan konteks hari ini saya bilang saya termasuk yang bersyukur bisa guru besar di bawah umur 50 tahun, bahkan di awal 40 tahun begitu. Jadi memang ini penting buat teman-teman adalah fokus saja, mau jadi birokrat yang baik, mau jadi pengusaha yang baik, pengen jadi politisi yang baik dan bersih kan, kemudian jadi pengajar yang baik yang bisa menginspirasi banyak pihak supaya kemudian kita tetap diteruskan kritisnya. Kenapa? Karena menjadi aktivis itu bukan semata-mata kita punya masa lalu, tapi juga kita punya masa depan. Dengan apa? Dengan berharap anak kita, anak didik kita, adik-adik kita itu punya visi yang kurang lebih mirip untuk mengontrol, untuk bisa memberikan stimulasi baik buat bangsa ini. Gitu. Oke. Nah, Abang kan sebagai akademisi, Bang. Ya. Nah, Abang kan juga melampaui beberapa periode pemerintahan dan juga mengajar beberapa generasi sampai kemudian generasi milenial saat ini. Menurut Abang apa sih yang jadi pembeda antara generasi Abang dulu, kita kemudian pada saat mahasiswa sama dengan generasi mahasiswa saat pada saat ini? Ada 4 hal ya. Yang pertama memang style ya. Generasi Z ini kan stylenya adalah dia tidak terlalu ngotot ya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya ditolak sekali udah berhenti mereka. Zaman kita kan ditolak di telepon, begitu di telepon nggak boleh, kita datengin ke rumahnya kan, kita tongkrong rumahnya sampai akhirnya luluh gitu. Anak hari ini nggak, begitu kita bilang nggak, sudah. Paling nggak ini tercermin misalnya dari perwalian ya. Saya bilang tolong nanti dikumpulkan ya. Udah sekali udah mereka mengerjakan aja dan mereka nggak pernah ngasih tahu. Prof sudah lah ya, sudah enggak. Tiba-tiba saya kok nggak ada kabar. Kita cek saya di website saya, website Unpad. Oh sudah ternyata. Saya tinggal klik oke dan sebagainya. Anak zaman kita, usia kita dulu kan enggak. Memastikan bahwa dosennya itu adalah recognize. Oh udah berarti udah tahu dan sebagainya. Itu poin pertama. Yang kedua soal ketelatenan. Jadi fokus lah.
Nah ini juga saya kira jadi berbeda. Saya merubah pola mengajar 10 tahun terakhir ya. Katakanlah sejak mungkin 2013 ke sini saya sudah merubah mengajar. Kenapa? Karena anak sekarang nggak bisa kayak zaman dulu saya. Zaman dulu saya ngajar sebelum itu misalnya saya punya bahan ya S1, S2, S3 ya kasih bahan. Nanti kita baca dulu, berikutnya kita akan ketemu dan akan diskusi baru kita belajeti subtopik masing-masing. Hari ini nggak bisa begitu. Saya kemudian lebih banyak menstimulasi dengan misalnya film. Kata misalnya saya ngajar mata kuliah misalnya adalah sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Itu kan saya nggak mungkin ngajarin cerita soal pemerintahan Bung Karno hanya lisan atau pemerintahan Gus Dur hanya lisan. Saya dibantu oleh YouTube, oleh macam-macam, bahkan ada film kan sekarang itu. Saya bikin mereka nonton. Secara visual gitu. Visual nonton, kemudian 1 jam setengah, 1 jam itu saya biar nonton. Nanti kemudian setelah selesai, besok tolong buat catatan. Karena kan kita ngajar bisa 2 jam, kalau dapat ngajar 3 SKS bisa nonton dan juga bisa membahas ya. Biasanya kalau 2 SKS kita cuma menonton. Artinya memang ada bentuk visual yang bisa menginstimulasi mereka. Nah yang ketiga itu berkaitan soal endurance, daya tahan. Saya termasuk yang kutu buku, saya bisa berjam-jam membaca buku. Anak hari ini dia lebih banyak membaca di depan ya. Di depan kemudian akhirnya bisa menyimpulkan. Ini karakter ini yang saya kira perlu juga dipahami juga, makanya bahannya jangan ngasih bahan yang terlalu tebal ke mahasiswa yang sekarang. Terutama S1 ya saya bicara. Karena dia tidak akan disentuh itu. Dia akan lebih kemudian misalnya lebih banyak memanfaatkan sosial media dan digital. Nah, ini yang saya kira mereka kemudian tertangkap tangan, misalnya ada beberapa dosen itu tidak membolehkan dengan misalnya AI artificial intelligence yang memang bisa kemudian kita tulis misalnya makalah dengan judul apa itu bisa 1 halaman, bisa katakanlah bisa berhalaman-halaman dengan bab subbab dan sebagainya. Nah beberapa kali itu juga bisa kita kendalikan dengan cara misalnya mengkreasi mereka supaya bisa lebih dalam. Contoh paling mudah adalah mengecek hasil AI atau bukan ya, kan ada ngecek paling gampang ada dengan model cek plagiasi, karena udah kalau berusaha AI kan sudah kemana-mana biasanya kan itu. Nah itu yang saya kira poin yang keempat itu. Nah yang terakhir, yang poin yang keempat adalah ini menyangkut soal selain daya tahan, menyangkut soal mereka kadang-kadang juga tidak cukup bisa concern pada satu materi tertentu. Nah artinya apa? Kita perlu stimulasi untuk mereka tertarik. Nah ini juga bukan pekerjaan mudah, karena ada banyak dari mereka itu kemudian merasa bahwa kalau nggak tertarik mereka bisa nggak datang itu. Saya pernah misalnya angkatan kemarin tiba-tiba saya di WA oleh orang tua mahasiswa. Kebayang nggak zaman kita orang tua mahasiswa ada WA kontak tercampur nggak ada. Hari ini ada. Ternyata kenapa anaknya nggak pernah masuk. Sementara dia minta tolong ibunya atau bapaknya untuk kontak dosennya. Nah yang kayak gini kan berbeda dibanding kita 20 tahun yang lalu, bahkan 30 tahun yang lalu. Memang begitu udah SMA, udah kuliah ya sudah, itu this is your business, this is your responsible gitu. Responsibility. Jadi memang terserah urusanmu kuliah, tugas orang tua membayar kan gitu. SPP dan sebagainya. Nah hari ini nggak bisa. Bahkan saya tiba-tiba misalnya sebagai dosen wali harus misalnya dikontak oleh orang tua mahasiswa yang memang tidak terlalu tertarik dengan kuliah. Jadi yang semangat bapak ibunya gitu. Nah ini juga proses yang saya kira pembeda. Jadi tiap generasi punya masanya. Nah, jadi memang saya udah mulai merubah itu, dan memang dengan pola pendekatan yang lama, pasti nggak dapat. Mereka bahkan bisa jadi mungkin mereka tidak akan pernah bisa kuliah. Bukan tidak pernah kuliah, mereka tidak bisa fokus dengan apa yang bidang mereka sendiri. Nah makanya ini juga salah satu yang kemudian perlu dicermati betul oleh hampir semua pengajar, terutama nggak cuma di perkuliahan tapi juga di SMP dan SMA. Fokusnya itu menjadi penting untuk bisa dieksplorasi supaya mereka tertarik dulu. Karena ini juga menyangkut tadi bicara soal kebangsaan dan sebagainya. Memang mereka menampilkan misalnya contoh hanya merah putih, ini apa menariknya? Apa yang buat mereka menarik, itu yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab kita dan pekerjaan rumah kita sebagai pengajar dan dosen di sebuah universitas. Oke. Nah itu kan berarti kan kita bicara tentang adanya perubahan behavior. Ya. Nah kalau abang lihat perubahan behavior ini apakah kemudian mengarah ke hal yang positif atau mundur? Karena ini kan kita di era digital nih. Kemudian kita juga akan menapaki bahwa Indonesia 2045 Indonesia emas.
Nah, dengan kualitas yang tadi Abang sampaikan, generasi-generasi sekarang dengan model dengan karakteristik mereka yang seperti ini, apakah itu kemudian bisa menjadi harapan bagi generasi emas dua? Ini beda pendekatan ya. Kalau saya kira kalau pendekatannya baik, mereka kan jauh lebih lincah, jauh lebih pintar, jauh lebih cepat dibanding generasi kita. Mereka IT-nya juga oke, digitalize juga gak ada masalah, kemudian mereka juga lincah dan sebagainya. Jadi memang buat saya kalau pendekatannya salah ya pasti agak berbeda. Makanya anak sekarang nggak bisa dilarang, jangan bawa laptop di kelas gitu, atau jangan bawa gadget atau smartphone gitu. Karena kalau kita larang mereka tuh sama seperti kemudian mereka kehilangan pegangan gitu. Jadi memang penting buat kita juga mereka didorong jauh lebih. Kalau saya sih yakin mereka jauh lebih siap dibanding kita. Hanya memang kita khawatir kenapa? Karena kedalaman atas misalnya sesuatu yang mereka pelajari, sesuatu yang mereka hadapi, sesuatu yang kemudian mereka diskusikan dengan orang-orang di sekeliling mereka. Karena dengan cara itu kita nggak bisa ngukur akhirnya. Nah makanya tugas dari pendidik saya berharap mahasiswa kan ya rajin kuliahnya, kritis juga gitu kan, kemudian bisa argumentatif, bisa kemudian memberikan pencerahan ke orang sekeliling dan sebagainya. Itu bukan perkara mudah. Karena perlu yang buat saya untuk ditegaskan adalah mereka adalah punya zamannya sendiri. Saya kira sampai hari ini saya ketemu banyak mahasiswa mahasiswi mereka jauh lebih lincah, jauh lebih smart ya. Hanya memang how to teach dengan how to involve with them ya, supaya kita sama-sama memaham betul apa yang menjadi hakikat zaman mereka. Karena generasi Y itu generasi yang kemudian kita tidak bisa samakan generasi kita yang jauh lebih mudah untuk mencermati hal-hal yang memang menjadi ketertarikan kita gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan berarti kan kita sudah bahas di depan soal bagaimana kontestasi politik segala macam. Nah, kalau bicara generasi milenial atau Y and Z ini yang sekarang ini, Abang melihat kecenderungan politik mereka ke arah mana sih? Kalau banyak sih kalau hasil survei itu kan mereka masih ngelihatnya adalah sesuatu yang patriotik. Sesuatu yang kemudian gagah perkasa gitu kan. Mereka melihat orang kemudian dengan karakteristik sporty gitu, itu tidak terlalu dilihat atau smart ya. Smart kan cenderung jadi freak ya. Jadi agak kuper gitu ya. Sementara yang sporty itu kan memahaminya adalah orang kemudian dengan arogan dan sebagainya. Memang ketika disimpulkan memang himpitan antara yang suka yang patriotic man, yang sporty man, atau misalnya yang kutu buku itu berhimpitan kalau di kota. Nah di desa mereka cenderung kemudian imbang antara yang patriotik dengan yang sporty man gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya kalau melihat dari berbagai survei perdebatannya generasi Z ini adalah terbelah juga, bukan tersebar lah. Tersebar, hanya memang mereka belum bisa melihat orang dalam struktur yang in-deep eksploratif lah ya. Tapi lebih banyak kalau mereka melihatnya sepintas. Ini yang saya kira perlu dilakukan oleh calon dan atau nanti pasangan calon presiden untuk bisa kemudian mengeksplorasi mereka. Sejauh ini saya kira tadi yang patriotic man, sporty man, kemudian yang kutu buku juga itu, atau smart man ya, smart guy gitu. Itu juga kecenderung kemudian masih menjadi pilihan-pilihan terutama di kota-kota besar. Kalau di daerah saya kira cenderung kemudian memilih pada dua tadi. Kalau nggak yang sporty, mereka cenderung kemudian mencari yang lebih patriotik tadi. Gitu. Oke. Nah ini kan periode Pak Jokowi yang kedua ini kan ada stafsus milenial. Nah stafsus milenial ini banyak orang mempertanyakan kok nggak terlalu terlihat ya kiprah dan kerjanya. Abang apakah mereka sudah banyak berinteraksi langsung ke lapangan dengan generasi milenial itu gimana? Sebagian sih sebenarnya memang mereka bekerja dengan bidangnya masing-masing ya, tapi sebagian besar kemudian agak kebingungan. Misalnya salah satu yang kemudian akhirnya berhenti misalnya yang Ruang Guru ya, yang CEO Ruang Guru itu kan dia punya segudang ide tapi
ketika jadi staf sus malah kemudian tidak terlalu tereksploratif. Makanya kemudian dia berhenti dan fokus lagi. Atau ada misalnya beberapa orang yang kemudian dianggap malah nggak keluar idenya. Karena memang dua hal yang berbeda. Staf sus milenial kan dipahami Pak Jokowi itu kan waktu itu adalah mereka bisa berkreasi langsung dengan bidangnya masing-masing. Tapi kan mereka terjerat dengan aturan birokrasi ya. Tadi misalnya dulu sempat ada kasus surat yang mereka tanda tangan sendiri kan nggak boleh. Padahal kalau staf sus presiden harus melalui misalnya kementerian sekretaris kabinet kan begitu kira-kira. Nah ini saya melihatnya mereka bekerja dengan bidangnya masing-masing walaupun memang secara prinsipil dia tidak muncul sebagai aktor sendiri. Tapi beberapa kali misalnya kalaupun presiden pada akhirnya mendatangi basis spot-spot yang berkaitan dengan milenial, generasi Y, generasi Z, mereka kemudian diajak dan dilibatkan. Tapi sejauh ini memang perlu kita tegaskan butuh keleluasan buat teman-teman muda. Kalau nanti misalnya di masa akan datang apakah nanti presidennya di antara 3 nama itu ya, itu akan muncul dan mereka mengeksplorasi lagi generasi Y dan generasi Z untuk jadi staf khusus, maka dia harus diberi leluasan untuk bisa berkreasi supaya bisa memberikan kontribusi buat bangsa ini begitu. Oke. Nah, kalau Abang sebagai akademisi, pendidik kan gampang nih ketemu dengan generasi YZ ini, generasi milenial ini. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kalau misalnya nih Bang, aktivis-aktivis yang generasi Abang, 98 generasi kita, kemudian masih nggak ada pertemuan atau interaksi dengan anak-anak milenial sekarang? Saya kalau dengan teman-teman BEM ya, ketika BEM Unpad gitu, BEM di Jawa Barat gitu, masih kadang-kadang mereka juga ngundang baik formal maupun informal. Jadi mereka kemudian mencari tahu sebenarnya kan kita ini kan dianggap legend lah ya di zamannya gitu. Jadi mereka pengen tahu, pengen ngobrol dan sebagainya. Banyak kalau misalnya teman-teman di Unpad gitu yang BEM Kema gitu masih juga kadang-kadang berinteraksi juga, ngobrol, mereka kemudian ngundang dan sebagainya. Tapi kan memang kadang-kadang mereka itu kan ngelihatnya kita dalam posisi kita sebagai apa gitu. Kalau kita sebagai dosen, kadang-kadang mereka juga wah ini dosen mohon maaf ngeselin lah, killer dan segala macam. Saya termasuk yang begitu, ngeselin dan killer gitu kan. Tapi saya juga bisa baik dengan teman-teman mahasiswa yang oke, kalian aktivis tapi kuliah jangan lewat. Karena saya ngalami betul misalnya masa-masa sulit ketika saya harus kuliah dan berbagi dengan unjuk rasa dan aktivisme kemahasiswaan waktu itu ya. Saya bisa lulus dengan baik, saya bisa S2 2 kali, saya bisa kemudian S2 di luar negeri, S3 di luar negeri dengan beasiswa full gitu. Bukan sesuatu yang mudah, tapi saya bisa lakukan itu dan saya kira teman-teman aktivis juga harus didukung ke arah sana supaya mereka bisa memiliki keinginan yang sama. Karena begini, menjadi aktivis itu mudah. Tapi bagaimana kemudian follow up dari setelah jadi aktivis? Kenapa? Karena setelah itu kan ada dunia kerja. Saya ngalamin betul misalnya bekerja di media, saya pernah ngalamin kerja di kantoran gitu ya sebelum jadi dosen. Ternyata kita nothing ketika kita berhadapan dengan dunia kerja. Makanya butuh skill, keterampilan, butuh kemampuan yang jauh lebih yang punya berbeda dengan yang lain supaya kita bisa tetap dimanfaatkan, tempat bisa dibutuhkan oleh kantor kita, oleh tempat kita bekerja begitu. Itu yang saya kira perlu penting. Karena kan kalau kita dulu aktivis waktu zaman mahasiswa kan arogan banget kan. Cuma kita nih yang tahu Indonesia paling benar dan segala macam. Tapi begitu kita selesai juga harus bisa realistis juga bahwa hidup ya harus tetap jalan. Lu bisa jadi aktivis, kamu harus jadi aktivis, makanya karena kamu kuliah, makanya harus selesai kuliah. Begitu selesai kuliah harus jadi kuliah lagi supaya bisa ambil magister. Habis itu ambil magister, ambil doktor sampai pada level tertentu mungkin dia bisa berkontribusi yang jauh lebih bermanfaat. Terutama bukan cuma sekedar batas kemampuan keterampilan yang dia punya, tapi juga misalnya bisa berbagi ilmu yang jauh lebih bermanfaat dibanding yang lain. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir, Bang. Oke. Abang punya pesan nggak? Pesan atau mungkin harapan terhadap kawan-kawan seperjuangan yang akan kemudian kembali mencalonkan diri atau kemudian berkiprah di salah satu calon dan juga kepada generasi milenial yang ada saat ini? Yang pertama memang komitmen untuk kemanusiaan ya, untuk menjaga negara ini ya. Bangsa ini jauh lebih baik ya,
jauh lebih punya tempat di semua orang. Jadi katakanlah dia tidak milik salah satu golongan ya, dia menjadi cawan yang bisa kemudian orang hidup di dalamnya. Jadi dengan berbagai kepentingan dan sebagainya. Yang kedua memang mereka juga bisa menjadi agen dari pembaharu dan juga inklusivitas. Ya. Jadi memang jangan sampai kemudian mereka malah jadi bagian yang eksklusif kan begitu. Nah, yang ketiga ya berpolitik, beraktivitas adalah bagian penting yang harus kita jalani. Tapi berteman jauh lebih utama. Jadi ketemu dimanapun ya kita adalah kawan selamanya gitu. Walaupun politik mungkin pilihannya berbeda. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Profesor Muradi boleh hadir di Strategi Channel. Masih hatur nuhun. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang di lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi. Siap. Oke, Sobat Strategi, kita ketemu di channel Strategi yang akan datang.